lebih aneh lagi, ada mobil-mobil berplat BK, B, juga di stempel stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada hari ini acara PEHTEM kita dari program acehmed.com ini akan segera kembali. Ini para pemirsa, kami mohon maaf agak sedikit lambat karena ada kesalahan teknis. Telah hadir di hadapan kita narasumber kita hari ini. Ini anak muda ini, Bapak Usman Lamreng, MSI. Beliau adalah seorang dosen di Abul Yatama. Kalau ditanya masalah pendidikan, beliau adalah lepasan dari UGM Yogyakarta. Hari ini akan kita angkat topik Pak Usman, masalah stikerisasi itu terkait dengan subsidi premium solar yang sudah menjadi sorotan publik ini. Ini banyak pertanyaan, macam-macam pertanyaan. Ada yang menanyakan bagaimana, apa indikatornya, apa indikasinya, kenapa ini bisa lahir tiba-tiba, kok muncul tiba-tiba. Terus program ini berdasarkan SE, Surat Edaran Pak Gubernur nih, nomor 540/9186 tahun 2020. Baru saja Pak Usman. Ini kayak menarik ini karena di luar juga ini menarik juga dibicarakan ini. Di mana-mana kita duduk di warung, kita duduk di kantor-kantor, ini juga mau bicarakan masalah ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, yang jadi pertanyaan masyarakat ada nih, program ini penting tidak sih bagi masyarakat? Kalau kita melihat hari ini, banyak orang bertanya, kalau ini memang dilahirkan untuk siapa? Siapa ini? Apakah ini untuk rakyat miskin, untuk rakyat kelas menengah ke bawah, atau ini memang orang kaya? Karena kenapa ini muncul? Karena dilihat yang pakai stiker ini juga yang datang ke SPBU. Ya, orang kaya juga. Orang kaya juga, mobil-mobil mewah juga. Nah, ini maka rasa keadilan inilah yang dituntut barangkali. Mungkin di situ pengantar saya, Pak. Mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anwar yang sudah mengundang kami pada acara yang besar ini, biarpun ini dalam bentuk PEHTEM, tapi kemudian ini juga sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat. Yang terkait dengan isu aktual, ya, memang banyak kali isu di Aceh ini. Ada isu awal-awal COVID itu empang bere, Kia, kemudian sapi, ya, kemudian terakhir muties. Yang lebih heboh lagi itu moge, ya. Itu lebih ngeri lagi kan. Dalam 2 minggu itu luar biasa. Walaupun pengertian moge macam-macam. Bisa ditafsirkan dan multi tafsir dia kan. Nah, terkait dengan persoalan stiker, ya, stiker subsidi BBM yang katanya untuk kepentingan masyarakat miskin. Cuma kita lihat pada prinsipnya negara itu kan punya tujuan, ya. Tujuan negara itu bagaimana membawa masyarakat itu menjadi masyarakat sejahtera, adil. Ya. Itu kan tujuan yang paling akhir, dan itu bagian dari visi negara. Jadi bagaimana sebuah pemerintah itu bisa mencapai itu, tentu dengan lahirnya berbagai kebijakan. Di antara kebijakan itu tentu juga akan ada kajian-kajian sosiologi, sosiologis dan filosofis yang kemudian itu apa yang pada saat nanti keluar kebijakan itu apa dampaknya, kan seharusnya kan ada seperti itu, ada kajian secara komprehensif. Cuma persoalan yang kemudian yang hari ini terjadi dalam 2 minggu ini yang membuat masyarakat itu panas, heboh, eskalasi emosi masyarakat itu begitu besar terkait keluarnya Surat Edaran Gubernur nomor 540 tahun 2020. Mungkin tentu ada target yang ingin dicapai, cuma kita nggak tahu apa target yang ingin dicapai oleh pemerintah Aceh. Seharusnya kan bisa hadir mereka di sini. Artinya kita bisa sedikitnya pengimbang. Ada yang mengimbangi, kemudian kita memahami apa sebenarnya tujuannya. Tapi dari isu-isu aktual itu, dari sebuah surat edaran itu yang kemudian
dampaknya ada dua dampaknya. Iya, iya. Dampak yang pertama itu adalah stiker itu, penggunaan bahasa stiker itu yang kemudian menuai protes, menuai sorotan masyarakat. Yang seharusnya stiker itu bagian dari pembatasan. Tapi kalau kita lihat di lapangan tidak ada pembatasan, ada stiker, tempel, isi bensin. Enggak, sebenarnya untuk siapa dulu ini? Ini kan yang jadi pertanyaan masyarakat banyak yang bertanya. Ini subsidi ini untuk siapa? Ya katanya asisten 2 kemarin untuk masyarakat miskin. Betul. Tapi klasifikasi masyarakat miskin kita nggak tahu yang mana kategori masyarakat. Mungkin itu yang pakai mobil itu yang sekarang udah rata-rata pada mungkin pada umumnya atau masyarakatnya udah kaya atau masyarakatnya udah miskin semua. Atau itu masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Ya kita nggak tahu karena semua yang pakai stiker itu boleh mengisi premium, itu salah satunya. Yang kemudian kalau menurut saya ini kan dilihat dari kata-kata itu sebenarnya menjustifikasi masyarakat, ya kan? Bahwa masyarakat ini memang tidak benar dianggap, ya kan? Artinya bahwa pembatasan yang dilakukan subsidi BBM ini yang kemudian dengan pola-pola stiker ini ya, menganggap saya melihat ini lebih sangat tidak mengenakkan masyarakat. Iya, iya. Artinya pura-pura kaya. Seharusnya negara itu kan bagaimana dia mengelola masyarakat itu agar damai dia, bukan menciptakan kegaduhan. Ini kan menciptakan kegaduhan. Itu salah satunya. Seharusnya ini kan menjadi sebuah kajian sosiologis ya bagi masyarakat. Kemudian dilihat dari karakter kita ini kan. Ini sengaja dibuat dikotomi semacamnya. Iya, saya lihat memang sengaja atau mungkin pengalihan isu. Nah, ini bisa terjadi, apalagi dengan persoalan multi yang kemarin itu menjadi sorotan yang begitu besar, kemudian melahirkan sebuah kebijakan politik. Mau nggak mau, mungkin ini juga bagian dari pengalihan isu. Tapi kita nggak tahu lah indikator apa yang ingin dicapai seperti itu. Tapi kalau memang itu yang kejadian, seandainya ya itu kejadiannya, berarti kan rasa keadilan yang diagung-agungkan selama ini, ini untuk keadilan masyarakat macam-macam, ini kan nggak tercapai ini. Itu kan hanya sebuah slogan, implementasinya kan enggak. Tetap yang menguntungkan itu kan ya orang-orang yang di lingkaran kekuasaan, masyarakat miskin kan butuh pada saat pilkada. Para pejabat, para elit itu kan datang ke masyarakat miskin pada saat pilkada dia. Jadi Pak Usman ini karena acara PTM nih, sekali-sekali boleh masuk bahasa Aceh. Ya. Nggak apa-apa. boleh sekali-sekali. Cuma yang nak tepu cilom, di samping ada dikotomi tadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara kaya miskin ini. Ini kan menunjukkan ada kaya miskin. Yeah. Tapi justru banyak protes lagi besar. Ada mobil dinas yang justru tahan minyak itu. Betul. Juga mengambil minyak jatah masyarakat miskin kalau itu dikonotasikan sebagai masyarakat miskin. Ini gimana ini pandangan Bapak? Sebenarnya terkait dengan persoalan ini kan dinas pun kan juga memakai bensin, seharusnya kan tidak. Kan itu sudah ada dalam aturan Permen ISDM. Dalam tahun 2013 nomor 1 itu ya terkait pembatasan pemakaian BBM tertentu, yaitu mobil dinas punya pemerintah dan truk ya dengan berbadan besar, artinya dia angkut ranongan lah dia sekitar dia bawah roda lah. Roda. Jadi kemudian itu kan sudah dibatasi sebenarnya. Yang lain tidak diatur oleh negara, tidak diatur oleh menteri bahwa yang harus dilakukan oleh provinsi, ya kan? Jadi tidak diatur dalam Permen nomor 1 tahun 2013, kemudian dalam Perpres 2018 juga tidak mengatur. Yang diatur itu kan bagian dari distribusinya, distribusi penjatahannya termasuk ke semua daerah termasuk Aceh. Dan itu dikelola oleh BP Migas, ya kan? Bukan dikelola oleh provinsi, dan provinsi tidak ada kewenangan terkait dengan persoalan subsidi ini. Jadi posisi Pertamina sendiri di mana ini? Seharusnya ini kan tugas Pertamina, tapi kenapa harus dilibatkan pemerintah daerah dan sebagainya kan? Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan besar juga, karena Pertamina sudah diamanatkan melalui Perpres, ya kan? Perpres sebenarnya ada aturan BP Migas
dalam distribusi kuota minyak. Atau ada pemikiran lain ini ya, ada pemikiran lain. Mobil-mobil dinas itu pakai juga stiker, tapi stiker ditulis bahwa mobil ini adalah merupakan mobil dinas. Gimana itu? Supaya biar jelas ini, biar jelas yang mana yang harus pakai BBM bersubsidi, yang mana yang tidak boleh. Seharusnya memang sama dia posisinya, tidak hanya rakyat. Enggak ada. Ya kan, yang nggak memperuntukkan itu aturan untuk rakyat aja, sedangkan bisa jadi yang banyak melanggar aturan itu kan dinas sebenarnya. Seharusnya mereka mengisi Pertamax, tapi dia mengisi premium. Kan seharusnya ditertibkan birokrasi dulu, ditertibkan pemerintahan dulu. Karena ada di tingkat pemerintahan juga seharusnya mereka isi Pertamax, tapi dia isi premium. Itu juga jadi persoalan. Kemudian terkait dengan stiker, ya sudah seharusnya mereka semua mobil harus dipakai stiker. Ini adalah mobil pemerintah. Karena apa? Karena selama ini dipakai untuk pribadi. Ya kan? Pribadi pada saat acara-acara libur dan sebagainya. Atau dia keluar kota pakai mobil plat merah diganti dengan plat warna hitam. Misalkan itu mobil dia, padahal itu mobil yang dibeli dari rakyat. Ini supaya ada keseimbangan ini. Ini salahnya sosialisasi sehingga ada mobil mewah, mobil pejabat, mobil dinas yang juga ikut menampung mengisi BBM premium, atau salahnya di sana, di sosialisasinya yang kurang tepat. Surat edaran itu kan dia tidak melekat, ya tidak ada kekuatan hukum yang melekat ya seharusnya kan. Biarpun kemudian mungkin rujukannya itu dari Perpres 2010. Tapi kemudian ini kan dalam bentuk surat edaran itu biasanya dalam bentuk sosialisasi dia ke masyarakat. Sosialisasi bahwa ini nanti akan diberlakukan ini. Baru nanti buat pergubnya atau apa kan. Dengan regulasi yang diatur dengan apakah itu terkait dengan permen dan sebagainya. Jadi karena Pak Usman begini, karena di SPBU juga kita lihat petugas SPBU, karena saya katakan tadi bahwa ini kurang sosialisasi, karena di tugas PDU siapapun yang datang tetap wajibkan yang pakai premium datang orang SPBU langsung tempel. Malah yang nggak nempel, nggak mau ditempel, marah dia. Kalau dia bro. Nah, ini sebenarnya persoalannya kan, coba lihat di STNK kita. Di STNK kita kan sudah jelas apa pemakaian mobil kita. Misalnya mobil saya pemakaiannya premium, kan harus premium. Udah jelas. Nggak bisa lain ya. Apa stiker? Karena sudah jelas. Kalau ingin merubah dari premium ke Pertalite atau ke Pertamax, ubah STNK. Kan saya sudah tanyakan. Sudah atur di sana diaturnya. Udah diatur kan. Kalau mau diatur ya diatur dari hulu sampai ke hilir, harus jelas dia. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba kegaduhan seperti ini. Ini kan aturan yang tidak selesai, aturan yang kemudian dipaksakan, yang kemudian membawa kegaduhan. Padahal kalau bicara tentang masyarakat miskin, itu dibuat aja sebenarnya. Semua premium itu dialih ke Pertamini. Sampai ke masyarakat. Artinya usaha-usaha kecil kan tumbuh deh. Kenapa harus seperti ini? Di kampung-kampung, di kecamatan. Buat seperti itu aja kan akan lebih bagus itu. Untuk apa seperti ini? Ini kan sama aja. Cuma persoalannya kan stiker itu kan dibatasi dengan jumlah sekian. Sehingga sekarang kan nggak ada lagi stiker itu. Tidak beredar lagi. Oh, nggak beredar lagi nih? Itu bagian nanti. Ya, ujung-ujung kan yang dirugikan masyarakat sebenarnya. Karena dalam regulasi apapun tidak diatur seperti itu. Ini kan bagian dari kerugian. Ya, setiap regulasi itu untuk semua. Untuk semua. Tidak dipilah-pilah orangnya. Betul. Ini kan ada indikator bahwa setelah stiker nggak ada, ya silakan pakai Pertamax, silakan pakai Pertalite. Tapi kalau betul-betul masyarakat miskin, kemudian dia tidak dapat jatahnya stikernya, kan dia harus rugi juga. Artinya apa yang dilakukan sebuah kebijakan itu tidak juga sampai apa yang dicita-citakan oleh asisten 2. Jadi artinya ini indikatornya nggak jelas. Dari awal sudah tidak jelas. Betul. Indikatornya memang sedikit pun nggak jelas karena bicara masyarakat miskin, yang mana masyarakat miskin? Karena bicara masyarakat miskin kalau kita asumsikan ya masyarakat yang tidak berdaya untuk kehidupan dirinya, dia belum mampu apalagi beli mobil. Nah, caranya kan seperti tawaran saya. Jadi dari penjelasan Pak Usman tadi kan, ini kan sebenarnya Pertamina. Tapi saya suatu waktu kira-kira seminggu belakangan
saya ada pertemuan dengan pihak Pertamina di energi. Itu saya pertanyakan Pak Usman, saya pertanyakan, ini siapa yang paling bertanggung jawab terhadap premium subsidi ini? Katanya pemerintah daerah, karena kuota dipegang oleh pemerintah daerah. Mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah daerah. Gimana sebenarnya ini? Kuota untuk Aceh itu Jadi artinya kesannya kan seolah-olah Pertamina lepas tangan nih. Iya. Kuota untuk Aceh itu untuk solar, biosolar itu kan ada sekitar 358 kiloliter, artinya 2%, 2,38% dari kuota nasional. Dari kuota nasional. Kemudian premium kan? 23,38 ya? Ya, Oke. persen. Iya. Kemudian premium kan, 685 kiloliter, artinya 1,37%. Jadi kuota kita, kalau kita lihat, Artinya itu cukup untuk masyarakat, untuk setahun ini. ya per tahun ya kan. Ya, per tahun, Kalau ya. kita asumsikan selama ini kan cukup, nggak ada masalah, ya kan. Biarpun kemudian ada sebagian mengantri premium itu kan hari ini nggak ada persoalan, nggak ada kelangkaan bensin. Walaupun nggak ada tidak diatur semacam itu. tidak diatur. Seharusnya kan, kalaupun kemudian dibuat seperti itu kan harus dikaji dulu bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan. Sekarang kan tidak seperti itu. Karena selama ini dari saya melihat dari kunjungan ke lapangan ya, beberapa daerah sebelum ini diberlakukan itu antrian biarpun panjang tapi tidak seseraut seperti hari ini. Ya. Tidak seperti kota besar lainnya. Ya, betul. Misalnya kalau di daerah PD atau wilayah sampai Aceh Tengah nggak ada persoalan seperti ini. Kebetulan tadi siang saya mentelepon teman seorang wartawan di Medan. Saya tanya, bagaimana, apakah ini yang diberlakukan Aceh? Ada enggak diberlakukan? Nggak ada. Dan jawaban mereka tidak. Cuma di Aceh aja yang diberlakukan ini. Kemudian yang lebih aneh lagi, ada mobil-mobil berplat BK, B, juga di stempel stiker. Di sini, di mana? Di Aceh? Di Aceh ini, itu kan juga nggak ada klasifikasi. Seharusnya kan ada klasifikasi. Itu kan Ya. kuotanya kuota untuk Aceh. Kalau plat B atau plat BK, ya kuotanya Di Medan sebenarnya, atau di luar. Nah, itu juga tidak ada apa. Itu adalah rasa keadilan tadi ya? Tidak hanya rasa keadilan, tapi belum siap dengan aturan yang jelas. Artinya kan tidak mengklasifikasi. Ini kan kuota untuk Aceh. Kuota untuk Aceh, mobil berplat B atau berplat BK nggak ada jatah sebenarnya. Maunya dibuat seperti itu untuk menambah PAD kan seperti Tapi di lapangan kita lihat itu mereka dapat ini. Nah, mereka dapat. Iya. Seharusnya ini kan kebijakannya harus jelas, harus jelas. Jadi surat edaran juga harus jelas. Karena plat B itu tidak ada jatah. Artinya kalau mereka ingin isi BBM di sini, ubah dulu nota pajaknya. Kan meningkatkan pendapatan. Untuk di daerah. Nah, Untuk daerah. kemudian tambah lagi hari ini saya lihat ada papan nama itu. Saya lihat papan nama bahwa akan dilayani mobil subsidi BBM subsidi yang punya Itu di SPBU ya? yang punya stiker, kemudian bebas pajak. Maksudnya sudah naik aturan lain ya? Artinya sudah pajak lunas, pajaknya lunas. Yang tidak lunas silakan menggunakan yang lain. Seharusnya itu kan bukan tugasnya SPBU, masa dia harus periksa STNK? Apa haknya SPBU untuk periksa STNK? Itu juga akan mengakibatkan terjadinya kesemerautan pada saat itu. Ini kan justru pelayanan. memperpanjang antrian, pelayanan, ya kan? Ini kan pelayanan SPBU. Iya. Mengakibatkan antri, menyebabkan macet dan sebagainya. Artinya kebijakan ya lahir ya begitu aja tanpa ada kajian secara komprehensif. Saya sangat yakin di Pemda itu kan banyak orang-orang pintar, karena digaji oleh pemerintah. Ya, banyak. Kalau seharusnya di Pemda paling banyak itu. Seharusnya digunakan, Yeah. tapi banyak yang tidak digunakan. Begitu kita tanya gimana, kami nggak tahu apa. Jadi seharusnya janganlah ini ide satu orang kemudian langsung diimplementasikan. Kalau bagusnya ya ditinjau ulang, mana ditinjau ulang itu dievaluasi, kemudian apa yang menjadi kekurangan ya diperbaiki, jangan dipaksakan. Yang jadi persoalan itu kira-kira di mana itu? Kok bisa kok sebuah pemerintahan dengan dengan SDM yang memadai, tapi banyak kebijakan yang seperti ini terjadi, yang seperti Pak Usman katakan tadi kan, macam-macam lah itu. Ya.
yang salah satu yang terakhir ini. Gimana sebenarnya apa yang terjadi di Aceh ini? Saya pun tidak terlalu memahami bagaimana sebenarnya di lingkaran di lingkaran kekuasaan Birokrasi itu. birokrasi, karena saya memang melihat bahwa di lingkaran apalagi staf sus dan sebagainya itu kan orang-orang yang punya punya kemampuan yang luar biasa, artinya kan siap untuk memberikan kontribusi ketika lahirnya berbagai kebijakan yang kemudian kebijakan itu tidak populis, menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Ini bisa jadi di persoalan di lingkaran ini. Jadi di lingkarannya itu kan ada pensus itu, ada pensus, ada apa namanya staf ahli, malah ada yang disewa, saya dengar ada staf ahli khusus lagi. Tapi masih juga yang seperti ini. Seharusnya itulah mungkin bisa jadi saya melihat ini kan lebih kepada bagaimana mensinergikan staf sus itu. Mereka memang dibayar tapi nampaknya tidak terpakai dengan baik, tidak terdistribusikan ide-ide mereka. Kenapa? Saya lihat tidak ada evaluasi, tidak ada pertemuan. Jadi artinya kecerdasan ada tapi tidak maksimal digunakan. Tidak digunakan dengan baik. Bisa jadi ini kan lebih kepada kepentingan politik ya. Karena anak kekuasaan yang sorong belakang sekong depan kan biasa gitu kan. Ini yang jadi persoalan sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang kemudian ujung-ujungnya ABS asal Bapak senang. Oke Pak, saya ingin tanya ini ya, apa yang mesti dilakukan pertama masyarakat? Mereka sadar punya haknya di situ, ada haknya di situ. Masyarakat yang dikategorikan menengah ke bawah lah. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang kelas elit ini, yang merasa diri kaya lah, punya mobil, punya ini, punya yang elit-elit ini, apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya ini kan butuh kesadaran, kesadaran diri kita semua, kesadaran kita sebagai pemilik pemilik mobil dan sebagainya. Kalau misalnya itu bukan jatah kita ya jangan kita isi. Kalau itu misalnya jatah untuk masyarakat menengah ke bawah ya biarlah masyarakat menengah ke bawah. Cuma persoalan itu kan nggak ada yang diatur sama negara. Ada diatur. Untuk membangun kesadaran itu jadi, kan harus ada aturan. Aturan itu kemudian juga pemerintah harus memberikan contoh yang baik. Kalau misalnya mereka harus isi pertama, jangan isi premium. Begitu jadi juga keteladanan ini membutuhkan keteladanan ya. Keteladanan. Kita nggak ada lagi keteladanan sekarang. Apa yang disampaikan belum tentu diimplementasikan. Itu sebaliknya. Ini yang jadi persoalan substansi. Jadi krisis kepemimpinan kita, krisis kepemimpinan, dan kemudian tidak ada lagi yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan, misalnya Aceh Hebat dan sebagainya. Tapi tidak dijalankan. Bagaimana mana Aceh Hebat itu, bagaimana Aceh Pro itu, ya kan? Seharusnya kan diimplementasikan. Mengimplementasikan itu kan tidak hanya pemerintah. Jadi menunjukkan semua. Hebatnya di mana gitu. Ya itulah. Seharusnya kan menunjukkan kemampuan mereka itu tidak hanya pemerintah aja, keterlibatan semua. Dan hari ini kan keterlibatan itu tidak hanya kelompok-kelompok kecil yang terjadi. Nah itu yang jadi persoalan. Seharusnya kan dilibatkan semua lintas sektor, tidak hanya pemerintah. Kekuatan sosial politik kan juga sebagai pengimbang yang kemudian menghandle secara bersama-sama program-program pemerintah. Berarti sinkronisasi termasuk dengan DPR berarti ini? Iya. Termasuk dengan Dewan? Ini kan harmonisasi antara eksekutif dengan DPR kan sebenarnya harus ada itu. Jangan sehingga terjadi yang semacam ini. Iya, ini kan juga bagian dari tidak ada harmonisasi. Sebenarnya kalau ada harmonisasi ini pasti nggak terjadi. Keberimbangan itu kan sebenarnya penting antara eksekutif dan legislatif. Tapi ini kan tidak terjadi seperti itu. Karena apa? Terlalu memaksakan. Yang dipaksakan itu kan kepentingan-kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Biarpun kemudian itu di atas nama rakyat. Nah, misalnya seperti Multigas dan sebagainya. Kenapa harus dipaksakan? Kalau misalnya ada keputusan politik kan seperti itu. Atau ada negosiasi yang dibangun, harmonisasi ini. Seharusnya kan ada itu. Ada tim yang negosiator agar kedua ini bisa harmonis. Dan itu tidak terjadi di Aceh. Nah, ini karena PEHTEM ini, program kita PEHTEM ini tidak hanya mengkritisi, tidak hanya memberikan masukan, bukan hanya memberikan, tapi kita juga memberikan saran ini. Harus ada kontribusinya. Kira-kira apa yang mesti dilakukan pemerintah ini? Dengan kondisi ekonomi masyarakat di saat pandemi ini kan perlu semua harus ada jalan keluar nih, harus ada solusinya.
Salah satunya seperti yang saya tawarkan terkait dengan subsidi BBM ini. Alihkan bensin itu ke Pertamini. Pertamini ke masyarakat. Ke masyarakat. Artinya, usaha-usaha kecil itu akan hidup dia. Kita, apalagi dengan COVID ini, ya kan? Usaha kecil masyarakat itu kan hancur dia. Nah, suplai bensin itu ke masyarakat. Artinya yang nantinya terpakai bensin itu tetap masyarakat menengah ke bawah, kan nggak mungkin mobil-mobil mewah itu salah satu solusi sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh asisten 2 kemarin di media itu kan sudah tercapai salah satunya. Artinya yang hak itu jelas dapat ya, yang hak itu salah satunya menurut pemahaman saya. Kemudian terkait dengan COVID itu kan keterlibatan semua. Mungkin nggak akan mampu pemerintah itu sendiri. Keterlibatan kita sangat kurang, keterlibatan ulama, sangat kurang keterlibatan ormas dan sebagainya. Itu kenapa tuh? Kenapa kok bisa terjadi? Dulu terkenal Aceh ini, itu antara umara dengan ulama ini sangat-sangat erat ini, dekat ini. Kok kesannya kalau saya dengar dari Pak Uswadi, kesannya kok sekarang jadi jauh ya. Jauh gitu. Bisa jadi kan persoalannya kan ini ya, dengan politik yang sangat kuat sehingga ataupun pemahaman ya kan nggak usah kita libatkan ulama karena dia hanya untuk urusan sholat aja, padahal kan enggak. Persoalan umat padahal persoalan sholat. Persoalan umat itu semua ini. Karena mereka juga lebih paham tentang pemerintahan, politik dan sebagainya. Itu tidak dilibatkan. Nah itu masalahnya, itu persoalannya lingkaran ini. Di lingkaran ini enggak. Kalau beres lingkaran ini ya pasti akan beres yang lain. Jadi kebijakan-kebijakan yang lahir selama ini dari pemerintah daerah ini dipengaruhi oleh lingkaran. Iya, saya melihatnya seperti itu. Contoh kayak BPKS itu kan seperti itu kan di lingkaran nih. Seharusnya kemarin tidak perlu tidak mengharuskan diganti secara paksa itu kan yang kemarin itu yang sudah diseleksi kan kenapa nggak diambil itu biarpun satu orang sudah mundur, ya kan banyak orang lain punya potensi sudah mengeluarkan uang banyak, kenapa harus disorong yang lain? Nah itu kan juga bagian dari kepentingan. Penting. Jadi inilah yang terjadi terus selama ini ya. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat. Cuman sekarang kita dengar kan banyak pidato-pidato gitu kan. Retorika itu akhirnya tidak bisa diimplementasikan. Betul. Ini yang terjadi. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan ini? Ini kan ke depan kan nggak boleh seperti ini, tergantung terus masyarakat ini. Harapan makin tinggi, ekspektasi masyarakat makin membesar kan? Misalnya terkait dengan penanganan COVID. Penanganan COVID itu kan sosialisasi kan tentang edukasi itu kan belum selesai. Kan malah kita gagal edukasi masyarakat karena hampir semua masyarakat itu tidak pakai masker, kan? Tidak pakai masker itu salah satunya. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan pemerintah itu adalah keterlibatan semua. Yang hari ini tidak terjadi seperti itu. COVID itu kan banyak elemen yang harus dilibatkan karena tidak sederhana dia. Dan kemudian pemimpin itu kan harus tampil di publik. Artinya jangan hanya beliau aja ini. Seminggu sekali ada tampil di apa yang sudah terjadi, apa yang kemudian harus dilakukan. Dan paling tidak bisa menyenangkan hati masyarakat. Itu salah satunya tuh harus menyenangkan tampil publik. Tampil publik yang kemudian menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, kemudian apa masalahnya disampaikan di situ. Jangan curhat aja. Selama ini kan banyak curhat. Artinya pimpinan daerah ini sebagai gagok saya ini. Karena kalau kita membicarakan masalah ini, kok semacam mandub ya komunikasi pemerintah dengan masyarakat kita ini. Komunikasi antara rakyat. Salah satu termasuk yang ini tadi. Termasuk yang yang stiker. Masalah subsidi ini, masalah stiker ini. Itulah persoalannya. Bisa jadi pemimpin tidak mengakomodir semua aspirasi, dia putuskan secara sepihak. Kemudian keputusan itu dipaksakan kalau menurut saya. Sehingga seperti ini kegaduhan jadi kegaduhan. Seperti misalnya dana COVID itu kan seharusnya dibuka. Apa yang disembunyi? Untuk apa kita sembunyikan? Ya kan? Hari ini awalnya 1,7 kemudian berubah menjadi 2,53. Itu kan juga harus dibuka mana aja. Karena persoalan COVID itu kan besar dia persoalannya. Karena antara rumah sakit, apalagi sekarang masyarakat kan tidak lagi mau berobat ke rumah sakit.
Oh sekarang memang ya. Kalau sekarang kan dari daerah masing-masing sudah ada penerian sendiri. Jadi mereka sudah sudah full time di daerah masing-masing. Tapi ternyata hari ini di rumah sakit makin bertambah nih. Ya kan benar-benar. Inilah saya melihat percis seperti Pak Usman katakan tadi, ini kehadiran pelipur lara. Kehadiran pemerintah itu jelas di mana posisinya. Sehingga masyarakat ini yang merasa tidak nyaman, selama gundah, gelisah dengan kondisi COVID ini, mungkin menjadi lebih tenang karena hadir kepemimpinan di lingkungan mereka. Saya kasih contoh kasus sebenarnya kan. Ada saya ketemu satu kepala dinas kabupaten, dia dinas kesehatan. Ya. Saya tanya apa yang sudah dilakukan terkait dengan penanganan COVID sehingga masyarakat ini patuh. Nggak ada. Besok saya beri, bagaimana koordinasi? Bagaimana koordinasi dengan stakeholder juga kurang, sehingga edukasi itu tidak berjalan. Artinya saya melihat di sini persoalan substansi adalah koordinasi dan komunikasi, baik antara pemerintah provinsi, kemudian provinsi dengan kabupaten. Itu sangat lemah. Oke Pak Usman, ini menarik ini apa yang kita bicarakan dalam program PTM@chmek.com ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pertama masukan dulu untuk pemerintah, seperti yang sudah disampaikan tadi masalah premium subsidi BBM ini, seperti misalnya harus ada Pertamini di kecamatan ke daerah supaya ini pendapatan masyarakat bisa menyebar. Terus perolehan premium juga bisa menyebar, tidak menumpuk di kota-kota seperti di Kota Banda Aceh. Kemudian terhadap masyarakat seperti Pak Usman, kita harapkan memang inilah yang mesti dilakukan oleh masing-masing ini. Kita tidak bisa semata-mata mengkritisi pemerintah, tapi kita juga perlu menanam kesadaran. Kita baik status yang dibilang tadi bahwa ada seolah-olah ada yang miskin, ada yang kaya, ini masing-masing sendiri harus introspeksi diri. Harus introspeksi bagaimana supaya apa yang diinginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat ini bisa tercapai Pak Usman. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dalam program PTM@chmek.com ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin sampai di sini. Terima kasih Pak Usman sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak. Demikian para pemirsa program PTM kita pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.